Bapak Salmija Salam, Bapak saya yang saya sayangi. Lalu kemudian ada juga di sini hadir pengurus PP Pusat, sepertinya ada Bu Lis, ada Bu Retno, ada Pak Sukri juga kayaknya yang rajin sekali kirimin video. Jadi saya update terus tahu kegiatan PP Pusat nih dari Pak Sukri. Terima kasih Pak Sukri. Lalu kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua PP Wilayah 18 Pak Sugeng Prayitno beserta seluruh jajaran pengurus PP Wilayah 18. Kemudian juga pengurus PP Wilayah 18 mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi. Kalau tadi disebutin ada 9 pengurus yang hadir. Ada juga nih saya lihat kalau nggak salah kelihatan tadi di situ ada Pak Gatot Siswoyo juga ikut hadir dalam Zoom meeting ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu-ibu sudah mengundang saya untuk hadir dalam acara halal bihalal pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, kita bisa ketemu lagi. Kalau tahun yang lalu kita bertemu pada saat saya baru bergabung di wilayah 18, tak terasa ternyata udah setahun aja nih saya berada di Kota Malang. Nikmat sekali memang. Pertama-tama kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabballah minna wa minkum, taqabbal ya karim, barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita dan memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang bertawakal. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Salmijas, Pak Sugeng serta Bapak Ibu semua yang hadir pada pertemuan ini, tidak ada salahnya dalam kesempatan ini kebetulan karena hampir semuanya hadir. Saya ingin mengupdate sedikit mengenai perkembangan perubahan yang terjadi di Bank BNI khususnya yang saat ini kita sedang aktif ya Pak. Seperti diketahui bahwa sekarang yang pertama anak perusahaan kita hilang satu yaitu BNI Syariah yang sudah bergabung ke Bank Syariah ya, padahal itu kantong labanya kita tuh salah satu kantong laba. Kemudian ada lagi perubahan organisasi. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa disebutin wilayah 18 gitu ya, jadi pertanggal 19 Oktober kemarin 19 Mei kemarin kita sudah kick off untuk perubahan organisasi. Saya rasanya seperti dejavu kembali lagi ke masa saat Pak Salmija jadi pemimpin saya, jadi mundur 23 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau dulu wilayah itu disebut dengan penomoran, sekarang kembali lagi. Kalau dulu disebut wilayah 1, 2, 3 dan sekarang kembali lagi seperti itu. Lalu kemudian untuk penamaan pemimpin, jadi pernah pemimpin wilayah itu namanya CEO, lalu kemudian ganti head of region, sekarang balik lagi seperti dulu lagi, lalu gitu ya, menjadi pemimpin wilayah kembali. Wakil pemimpinnya juga jadi WPW 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan di dalam organisasi di BNI dan sekarang juga kita sekarang fokus ke digital banking sehingga ada tambahan unit yang berbasis digital. Kalau Bapak Ibu dan semua sempat baca di media kemarin itu agak viral juga yang ada berita bahwa BNI menutup 96 kantor cabangnya. Bapak Ibu semuanya jangan khawatir, BNI nggak tutup. Jadi kita yang menutup itu adalah outlet-outlet yang memang kami anggap memang kadang-kadang secara jarak terlalu dekat, lalu kemudian kita juga mengarah kepada digital banking. Itu sebagai update-nya. Lalu selanjutnya ada lagi informasi tanggal 21 April kemarin sudah dibentuk organisasi wanita BNI namanya Serikandi BNI. Kebetulan saya juga menjadi pengurus di Serikandi BNI.
Makanya kemarin saya sempat ngerepotin Pak Sugeng juga, minta data para purna tugas ini, khususnya yang wanita yang memiliki usaha UMKM gitu ya, untuk kami data yang mungkin nanti produk-produk yang tidak diproduksi, yang dijual itu bisa kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang aktif, atau juga bisa kita bantu dengan memberikan fasilitas-fasilitas pinjaman yang relatif murah dan bisa menjadi binaan BNI. Itu Pak Sugeng. Jadi kenapa kemarin saya hoyak-hoyak Pak Sugeng minta tolong datanya, dan kalau umpamanya ada yang belum terdaftar, monggo didaftarkan ke kami, ke saya sebagai pengurus Serikandi BNI. Nah, selanjutnya tadi juga saya agak tergelitik ini, Bapak Ibu dengar mau ada gaji ke-13 atau bonus atau apa gitu ya. Saya mau sampaikan juga bahwa terkait mengenai kinerja BNI. Tahun 2020 terjadi pandemi yang kita semua sama-sama tidak prediksi, tidak tahu bahwa akan ada penyakit yang namanya COVID-19 ini. Di Januari sampai dengan Maret kita masih aman-aman, masih tenang-tenang, tapi bulan Maret 2020 tiba-tiba kita lockdown dan diperkirakan hanya 3 bulan, lalu geser ke 6 bulan, lalu geser menjadi 1 tahun, dan sampai sekarang kita masih bertemu secara virtual gitu ya. Jadi pandemi ini masih diprediksi masih akan berlangsung sampai tahun 2022 nanti. Walaupun saat ini sudah mulai ada vaksin, sudah mulai berkurang jumlah penderitanya. Alhamdulillah untuk di wilayah 18 ini dari 2.000 hampir 3.000 pegawai saat ini yang terpapar itu 3 orang yang masih sakit tapi OTG. Alhamdulillah, karena di beberapa wilayah itu masih cukup tinggi. Nah, terkait dengan itu tentunya berdampak juga kepada kinerja Bank BNI. Tahun 2020 kita mengalami keterpurukan yang luar biasa karena tahun 2019 BNI dapat laba kurang lebih 15 triliun, di 2020 meluncur berkurang 80%, jadi tinggal 2,8 triliun gitu ya. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita. Kita memang paling rendah di antara peers yang lain dibandingkan teman-teman Bank Himbara, tapi tahun ini kita udah mulai bangkit. Nah, gimana dengan wilayah Malang? Wilayah Malang itu anomali, Pak Salmijas, Pak Sugeng, dan Bapak Ibu semua nih, berkat doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu, para purna tugas yang selalu mendoakan gitu ya. Jadi saya itu merasa, oh ternyata dekat sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada sambungannya gitu, sambungan doa. Ya alhamdulillah di 2020 wilayah 18 ini menjadi salah satu wilayah yang menopang kinerja dan profit untuk BNI. Anomali gitu ya, jadi orang pada rugi, kita malah untung gitu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas doa dan support dari Bapak Ibu semua. Nah, untuk tahun ini mudah-mudahan akan menjadi jauh lebih baik karena sampai dengan bulan Maret kemarin kita sudah bukukan laba 3,4. Jadi kalau dikaliin 4 aja bisa jadi 12 gitu ya, padahal target kita 9 triliun. Mudah-mudahan ini juga akan berdampak kepada Bapak Ibu pensiunan semuanya. Mudah-mudahan ada catatannya gitu ya. Amin. Gitu. Dan kemudian insya Allah tanggal 5 Juli nanti kita akan ulang tahun yang ke-75 nih, lumayan lumayan tua ya kalau sudah 75 tahun. Sepertinya kita akan ada beberapa kegiatan. Saya juga mohon bantuan dan support Bapak Ibu semua, terutama pengurus PP di wilayah 18 untuk meriahkan acara seremonial ulang tahun BNI. Saya rasa mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas undangannya, terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama saat ini akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan sampai kapanpun. Karena kan nanti saya juga akan jadi anggota PP ini. Amin, amin. Jadi Pak Salmijas jangan merasa
teman-teman berat itu enggak. Saya selalu bilang sama Pak Sugeng dan Pak Toto, mau perlu apa aja silakan. Bahkan kemarin saya sempat kalau nggak salah di Jember apa Banyuwangi itu saya sempat buka bersama dengan para pensiunan BNI pada saat kunjungan di sana. Alhamdulillah akhirnya bisa kenalan sama Bapak Ibu yang pengurus yang ada di sana. Saya rasa mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Umum PP Pusat BNI Jakarta, Bapak Salmi Jassalam, dan pimpinan Bank BNI Wilayah 18, Ibunda Haja Bebi Lolita Indriani, dan yang saya muliakan Ketua PP BNI Wilayah 18 Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sugeng Catmiko, Prayetno, ya. Dan kepada seluruh para pensiunan yang ada di rumah masing-masing, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bicara tentang halal bihalal ini, subhanallah, sangat penting dan luar biasa. Saking pentingnya itu, ini berkaitan dengan yang namanya hakul adami, di mana hakul adami ini harus diselesaikan di dunia agar supaya tidak berlanjut di akhirat kelak. Sebab kalau tidak ada halal bihalal, ini sungguh sangat berbahaya. Ya. Kalau tidak ada halal bihalal, ini bagaimana kita mau minta maaf, bagaimana kita minta dimaafkan, dihalalkan kesalahan-kesalahan kita sama masa lalu. Nah, untung masih ada halal bihalal. Inilah kelebihan BNI kita. Mudah-mudahan BNI ke depan tambah barokah. Para pimpinan kita ini mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan kita semuanya senantiasa memperoleh nikmat berupa kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di seluruh penjuru dunia yang ikut Zoom kita halal bihalal BNI kita kali ini. Coba kita renungkan, ada sebuah kejadian dulu di zaman Rasulullah, di mana Rasulullah berada di depan para sahabat. Pernah beliau mengatakan begini, atadruna manil muflis? Ya, tahukah kalian siapa orang-orang yang dikatakan bangkrut itu? Siapa yang dikatakan yang tergolong orang-orang yang bangkrut itu? Kalau para sahabat menjawab, macam-macam lah ya, para sahabat itu macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan al-muflisu man la dirham wa la dinar wa la mata', katanya. Dia mengatakan bahwa orang bangkrut itu orang yang tidak punya apa-apa, yang miskin, tidak punya tunyo brono, tidak punya dinar dan dirham. Kalau sekarang orang yang tidak punya rupiah, barangkali begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, oh bukan, yang saya maksud bangkrut di antara umatku itu adalah alladzina sayati yaumal qiyamati bisolatih wa bisiyamih wa bizakatih.
Bahkan dalam riwayat yang lain lebih haji wa umratih. Ya, orang bangkrut di antara umatku itu adalah orang-orang yang besok di hari kiamat datang ke hadapan Allah dengan membawa pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, bahkan dia membawa pahala umrohnya. Dia datang, dia pikul pahalanya, menghadap ke pengadilan Tuhan yang maha adil untuk diadili. Wayati qad syatama hada. Walaupun dia membawa pahala besar, pahala banyak, tapi banyak bersamaan dengan waktu itu juga datanglah orang-orang yang menuntut keadilan kepada Allah. Ya Allah, saya tahu dia dulu di dunia memang ahli ibadah, tapi dia dulu qad syatama hada. Dia dulu pernah mencaci maki saya di depan umum. Saya sakit hati, tak mampu membalas di dunia. Sekarang saya minta keadilan. Saya di akhirat ini minta keadilan ya Allah. Ada lagi yang datang. Ya Allah, saya menyaksikan dia memang ahli ibadah. Wa daraba hada, tapi dia pernah memukul saya. Memukul dalam arti bukan hanya fisik, tapi juga bisa memukul perasaannya, memukul hatinya dan sebagainya. Ada lagi yang datang menuntut, ya Allah, saya dulu pernah menyaksikan dia ahli ibadah, wa akala mala hada, tapi dia dulu pernah makan harta yang bukan haknya. Milik saya dicolong sama dia. Datang lagi usul kepada Allah, minta keadilan. Wa ghadafahada, dia dulu pernah menuduh saya sembarangan. Saya tidak bisa membalas, ya Allah, saya sekarang minta keadilan. Maka wa yu'ta hasanatuhu min min hasanatih, diambillah oleh Allah pahala orang tadi itu ditum nang wong-wong sing pernah dulu dizalimi itu. Diambilkan dari pahalanya orang itu, diberikan ke orang-orang yang nuntut keadilan itu, ditum oleh Allah. Wa in faniyat hasanatu qabla ayyubda ma'alaih, ya, ditum itu sampai habis pahalanya, tapi yang nuntut keadilan masih banyak. Karena dulu tidak ada halal bihalal, karena dulu tidak ikut halal bihalal, karena dulu ketika di dunia dia belum minta maaf, mati duluan. Atau dia yang disalahin dan didolimi itu wafat duluan. Kita tidak minta maaf, tidak ada halal bihalal. Ini loh pentingnya halal bihalal itu. Ternyata ketika pahalanya sudah habis, yang nuntut masih banyak, kemudian oleh Allah, ukhidha min khotoyahum, diambil oleh Allah dosa-dosanya orang yang dulu pernah didolimi itu, summa turiha alaih, kemudian ditanggungkan kepada orang tersebut. Pahalanya wis entek, malah kedapatan dosanya orang. Ya Allah, ini loh kalau tidak mau halal bihalal itu, tidak ada kesempatan untuk minta maaf kepada sesama. Rugi besar, bangkrut dia. Pahalanya entek, dikasih wong, malah dapat dosane wong. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Endingnya kata Rasulullah, summa turiha finnar, dia terlempar ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya berhalal bihalal itu. Pentingnya minta maaf, pentingnya minta dimaafkan. Maka kalau kita berhalal bihalal, begitu sudah selesai halal bihalal, kita kembali, katanya Pak Ketua Pusat tadi itu, kita kembali fitrah, kita kembali fitri, kita kembali suci. Katanya Rasulullah, orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan, orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan qiyamul lail, orang-orang yang sempat menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian dia juga sedekah, infak di jalan Allah, memberikan buko nang wong sing poso di bulan Ramadan, penuh dengan kebajikan di bulan Ramadan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
diganjar ketika masuk bulan Syawal, dia keluar dari dosa-dosanya itu. Kharajat min dunubihim kayaumin waladatsu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bersih dari dosanya. Inilah pentingnya halal bihalal. Bersih dosa-dosa kita. Baik yang berkaitan dengan sesama manusia, dengan teman, dengan tetangga, dan juga dosa kepada Allah. Bersih. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Zoom Halal Bihalal Idul Fitri 1442 PP BNI Wilayah 18 yang saya hormati. Inilah sesungguhnya alasan kenapa kita harus berhalal bihalal. Karena ada hadis seperti itu. Ngeri kita kalau tidak diselesaikan dulu di dunia. Kita pernah menyakiti orang, terbawa ke akhirat. Kita pernah menyakiti orang, menyinggung perasaan orang, menyakiti orang lain, mendolimi orang lain. Belum sempat berhalal bihalal, belum sempat kita minta maaf. Kita mati duluan atau orang yang terdolimi mati, belum sempat kita minta maaf. Itu jangan dikira berhenti di situ, saudara-saudaraku. Tetapi akan berlanjut besok di akhirat. Oleh karena itu mari kita selesaikan. Kalau ada salah, kalau ada kekhilafan di dunia, mari kita selesaikan di acara halal bihalal ini. Kita selesaikan saja di acara halal bihalal ini. Kita row zero, kita 0-0. Kita tidak punya salah lagi dengan saudara-saudara kita. Maka bisa besok kita di akhirat aman, terkendali. Tidak ada yang nuntut untuk dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang nuntut besok kepada kita. Ya, karena kita sudah selesaikan urusan itu di dunia. Kesalahan-kesalahan kita selesaikan dengan urusan hakul adami di dunia. Maka insya Allah di akhirat kita akan bahagia. Di akhirat kita akan menikmati hasil pahala kita. Tidak dikena wong. Dan kita tidak menerima dosanya orang. Pemirsa dan saudara-saudaraku yang hadir di studio. Kita ini studio 18. Ya, emangnya Indosiar ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diterima amal ibadah kita selama Ramadan oleh Allah, sehingga kita memasuki bulan Syawal ini sudah seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Selamat Idul Fitri, selamat kembali fitrah, kembali suci, dan selamat kita memperoleh keberuntungan berupa surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, perlu saya ingatkan dalam satu hadis juga, isnani, katanya ada dua kelompok macam manusia, la yadurullahu yaumal qiyamah birrahmah, yang besok di hari kiamat dia tidak akan dipandang dengan rahmat, tidak dipandang dengan kasih sayang. Bahkan dua macam kelompok manusia ini dibenci oleh Allah SWT. Ya Allah, dibenci oleh Allah. Gila, manhuma ya Rasulullah. Siapakah dua macam orang, dua macam kelompok manusia itu ya Allah? Siapa mereka ya Allah? Ya Rasulullah, mohon maaf. Rasulullah yang bersabda. Kemudian Nabi menjelaskan, dua macam kelompok manusia ini yang sangat dibenci oleh Allah ini, yang pertama, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim di antara kita. Dijak halal bihalal emoh loh, wong koyok ngoten niku. Memutuskan tali silaturahim kecuali ada uzur ya yang dibenarkan. Kalau udurnya malas, ya kalau udurnya ya alasan kakian alasan, aku gak melok halal bihalal, opo, aduh apa ake tamu, macam-macam lah. Ono mana, aku gak iso, opo udunen. Apa hubungannya melok zoom dengan udun? Kan bisa turu-turuan ya. Lek udun telu jebrot luru kari sitok gak ora iso lungguh. Misalnya, kan tidak ada.
Tidak masuk akal kalau tidak mau ikut halal bihalal. Rugi. Tidak ikut halal bihalal, rugi. Jadi khawatir dianggap oleh Allah termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalau masuk kepada orang yang memutuskan tali silaturahim, nah ini bahayanya, ya bahayanya. Nanti dia termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, siapa lagi orang yang termasuk dibenci oleh Allah? Yang kedua kata Rasulullah adalah wajarusu, tonggo sing welek atine nang tonggo liyane. Atine welek, saking elek sampai welek. Ya Allah, naudzubillah ya. Tonggo sing elekan hati. Kebetulan alhamdulillah keluarga besar pensiunan BNI ini baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Nah ini untungnya ya. Tapi kalau orang yang elek hati ini berbahaya, ya ayahab ilakes, ya. Jadi kadit helop elekan hati. Jangan. Ini bahaya ya. Jadi itu elek hati dan tonggo. Ini yang dimaksud dengan apa tadi? Wajah rusuk. Ingat ya, sing apik nang tonggo. Kenapa? Le ono opo-opo sing bakalan apa namanya? Nolong kita pertama kali adalah tetangga. Dulur kita dua, satunya di Jakarta, satunya di Papua misalnya. Lah uripe di Songgo Langit, uripe di Malang. Kalau ana apa-apa bukan dulur kita sing ada yang moro dhisik. Yang akan datang duluan bukan saudara kita yang jauh. Siapa lagi? Yang datang duluan adalah tetangga kita. Oleh karena itu sing apik nang tonggo. Ojo elekan nang tonggo, sing apik nang tonggo. Dadekno dulur tonggo itu. Ya, kenapa? Ya, karena kalau ada apa-apa dengan kita, yang repot duluan ya tetangga. Sampai detik ini saya belum pernah dengar, ya, belum pernah dengar itu. Kalau ada apa-apa mati misalnya ya, sing ngedusi adus dewe, sabunan dewe, buntel awake dewe, belum pernah dengar. Terus ke kuburan ngojek ngono, ya pesen apa Grab, belum pernah dengar. Tetapi yang disibukkan adalah tetangga. Melo. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ayo kita sing apik nang tonggo. Ya, kalau bisa sering-seringlah kasih tetangga kita itu hadiah. Ya, pulau kilo apalah ya, sing apik nang tonggo. Nah, insya Allah. Jadi dua macam manusia ini yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, apa yang pertama tadi? Ulangi. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Moh dijak halal bihalal. Ini bahaya. Yang kedua, wajah rusuh, tetonggo sing elek nang tonggo. Ya, Masya Allah. Nah sekarang ini aneh kadang-kadang ya, nang dulur dewe musuhan. Koyok musuh, kak nyopo barang, ya Allah. Nang tonggo kadang koyok dulur kan gitu. Yang penting itu sama-sama diapiin. Dulur ya diapiin, tonggo sing diapi. Gitu. Nah, ini pentingnya berhalal. Kemudian selanjutnya adalah makna dari kata-kata minal aidin wal faizin. Ya, itu padahal maknanya bagus itu. Enggak cukup. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Enggak cukup. Ada doa itu. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami dan saudara-saudaraku semua, ya Allah, minal aidin, hambamu yang aid. Apa aid itu? Kembali suci. Ya Allah, jadikan kami dan saudara-saudaraku semua, ya Allah, jadikan hambamu yang aidin, kembali suci. Wal faizin, dan menjadi hambamu yang beruntung.
Apa faiz itu? Beruntung memperoleh surganya Allah. Beruntung memperoleh surganya Allah. Ini yang dimaksud. Jangan kita itu kemudian apa namanya ojo ngomong minal aidin wa izin binal. Wah, itu enggak ngaji itu orang. Ya, enggak ngaji. Padahal itu maknanya bagus sekali. Ya, banyak hadis-hadis yang dalam Sahih Bukhari yang mendukung kembali fitrah itu. Minal aidin wal faizin. Baru kemudian taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima puasa kita, qiyamul lail kita, ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, semoga Allah menerimanya. Itu maknanya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wahai Allah yang zat yang maha menerima. Pemirsa, di manapun kami bisa diikuti di seluruh penjuru Nusantara, dan khususnya saudara-saudara yang ikut hadir di studio 18 ya, di Malang. Ya. Jadi sekali lagi inilah pentingnya berhalal bihalal. Kemudian selanjutnya materinya, apa yang telah dibiasakan di bulan Ramadan, tetaplah istiqomah. Ya, tetap istiqomah. Lakukan terus di bulan 11 bulan ke depan. Kenapa? Karena akan menjadi tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita. Tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan ketika kita ada di luar Ramadan, dia berubah. Ada nilai perubahan. Ya. Apapun yang sudah dilakukan di bulan Ramadan, lakukan terus di luar Ramadan. Misalnya di bulan Ramadan kita sudah terbiasa berlapar-lapar. Artinya terbiasa puasa. Maka 11 bulan ke depan biasakan kita berlapar-lapar juga dengan puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa harian, namanya sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu puasa Daud. Selama 6 bulan tapi. Kalau sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, cuma 1 minggu. Itu bukan puasa Daud, puasa David. Ya, karena cuma 1 minggu. Ya. Ada lagi puasa mingguan. Dalam 1 minggu itu ada puasa Senin dan Kamis. Biasakan berlapar-lapar karena Allah. Maka orang-orang yang berlapar-lapar di dunia, besok di akhirat kenyang. Tapi kalau sudah kenyang terus di dunia, di akhirat lawe. Padahal makos tutup, MUG tutup, warung-warung wis tutup. Nah, katanya golek di India ya, sego goreng. Masya Allah. Jadi berlapar-lapar saja di dunia. Maka di akhirat kita akan dikenyangkan oleh Allah. Apalagi nanti kalau kita memperoleh suguhan air dari telaga Kautsarnya Rasulullah. Siapa orang yang minum ini, dia tidak akan pernah haus selamanya. Subhanallah. Mudah-mudahan termasuk pulau penjenengan. Amin. Ada lagi puasa bulanan. Tanggal 13, 14, 15. Maka siapa orang yang setiap bulannya itu berpuasa 3 hari itu, maka pahalanya sama dengan puasa sebulan penuh. Subhanallah. Padahal kita puasa 12 bulan. Podo karo puasa setahun. Maka sama dengan siapa orang yang puasa Ramadan diikutkan 6 hari di bulan Syawal, sama dengan puasa setahun penuh. Kasaumid dahr, seperti puasa 1 tahun penuh. Logikanya, kalau 30 hari kali 10 kata Al-Quran surat Al-An'am ayat 160 menjadi 300, maka kalau 6 hari bulan Syawal kali 10, 60. Maka 360 sama jumlahnya dengan hari-hari dalam setahun. Nah, puasa saja. Caranya gimana? Bisa 6 hari pertengahan, 6 hari akhir nanti bisa. Atau 6 hari langsung 6 hari langsung. Sekarang hari raya, besoknya mulai. Tanggal 7 Syawal selesai. Nah, dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Nah, boleh.
Tapi berat. Musimnya silaturahim, pakai jajan. Banyak godaan. Yang enteng gimana? Terutama yang pensiunan kepingin ingin memperbanyak ibadah. Oh, gampang. Ya, biar bisa mendapatkan pahala setahun, di bulan Syawal ini kita manage. Ambil saja tiga kali Senin, ambil saja 3 kali Kamis. 6 sudah. Kan enteng. 3 kali Senin, 3 kali Kamis. 6 sudah. 6 di bulan Syawal. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah. Diberikan kemudahan oleh Allah. Untuk menyempurnakan ibadah kita. Insya Allah ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pemirsa di seluruh penjuru dunia. Yang insya Allah mengikuti kajian kita pagi ini. Sekali lagi mari kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan anggota pensiunan BNI wilayah 18 ini khususnya dan pemirsa semuanya mudah-mudahan dawa umur dan barokah rizki dan terus berkarya walaupun pensiun tetap berkarya ya, ono lahan titik tanam ono singkong atau apa ya, yang penting kita bergerak. Ya, kita berkeringat, nah, kita biar tetap sehat. Ya, imun kita dijaga selain iman. Ya, iman kuat, imun kuat. Insya Allah aman. Amin ya rabbal alamin. Jaga iman, jaga imun. Insya Allah aman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah, wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa tabdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, jadikan kami ya Allah anggota PP pensiunan BNI ini dawa umur, barokah rizki, sakinah, mawaddah, warahmah keluarganya, soleh solehah, anak putune, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Mekatan para rawuh, para sederek, para ibu bapak, atur-atur kaula, pilih wonten tumpang pilih pun sikil nggih kringkingan, pilih wonten kirang trap silaning catur wicara lan tata krami ingkang dadosaken gerahing penggalih sepindah malih nyuwun agunging sesamudra pangaksami kacepot bulan nira mun badhe selopot anyuna sepora sake bengkong ke sarana sakelangkong saporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ada. Tanah boleh. 500 Pak, 500. Oh, ini 500 ambilnya. Ini coba keluar ini. Wah, ya. Wah, saking sayangnya Pak Ukur dengan cabang-cabang di wilayah 18 dari cabang lain. Ojo lali beraku ya. Basuki Probolinggo. Selamat Basuki. Ayo Pak Basuki, jangan lari karo pasukan kok. Kirim mangga. Ya, makan Probolinggo. Udah pulang belum? Ada itu, baju kaos merah. Ya.
Belum pulang ya? Teriak, Mawar. Ayo Pak Basuki, kirim mangga Pak Basuki. Saya gak usung bulan ini terus. Maaf Ya. ya. Saya